Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Angel, apa kabarnya hari ini? Luar biasa Kakak Kiki. Oke, puji Tuhan. Saya rasa semuanya, anak-anakku di rumah juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ambil sikap yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam foto. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anakku, masih dengan sikap berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nah, saat ini kakak mau tanya, apakah dalam kehidupan kita senantiasa membutuhkan pertolongan daripada Tuhan? Kakak Angel? Iya Kakak Kiki, betul sekali. Iya, tentunya kita sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Contohnya, napas hidup yang Tuhan berikan, kekuatan dan kesehatan, semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Untuk itu, patut kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu percaya kepadamu, dan Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau selalu mau menolong dan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, amin. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 18 ayat 7. Kita buka Alkitab kita. Yang ayat keluar kakak yang baca, ayat yang ke dalam adik-adik di rumah yang baca. Kita mulai. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Merespon Mazmur yang telah kita baca bersama, kita menyanyi lagu Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Allah tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, Kakak Kiki dan adik-adik di rumah, kita mau minta pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami selalu menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Ajar kami mengerti kehendak dan kuasa Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, kita berharap semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Jika ada yang sakit, kakak berdoa dan berharap semoga cepat sembuh dan pulih kembali. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita baru, masih lanjutan dari cerita kita minggu yang lalu. Tapi, apa adik-adik masih ingat apa cerita kita minggu lalu? Apa judul cerita kita minggu lalu? Ya, perjanjian Sikem, di mana bangsa Israel berjanji kepada Yosua, pemimpin yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka berjanji kepada Yosua bahwa mereka akan selalu taat dan setia menyembah hanya kepada Allah saja. Mereka berjanji untuk mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Itu janji bangsa Israel kepada Bapak Yosua ketika Bapak Yosua masih hidup. Tetapi ketika Bapak Yosua sudah mati, bangsa Israel ingkar janji. Mereka tidak menepati janji mereka kepada Yosua. Mereka tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan, tetapi justru mereka mulai melakukan dosa. Mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, hal itu membuat Tuhan menjadi sakit hati, Tuhan menjadi sedih dan kecewa kepada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mau menghukum mereka. Nah, ada seorang raja Moab yang bernama Eglon. Nah, raja Moab ini dimungkinkan Tuhan untuk menaklukkan dan menjajah bangsa Israel selama kurang lebih 18 tahun lamanya. Ya, bangsa Israel diwajibkan untuk memberikan upeti atau persembahan kepada Raja Moab. Nah, upeti itu sama seperti persembahan ya, bisa berupa emas, uang, atau harta benda yang lainnya. Nah, berada dalam situasi seperti ini, bangsa Israel merasa sangat tertekan. Mereka merasa sangat menderita karena diwajibkan memberikan persembahan kepada raja. Nah, di dalam penderitaan itu, di dalam tekanan itu, bangsa Israel lalu berseru meminta tolong kepada Tuhan. Nah, mereka berseru, Tuhan tolonglah kami, bebaskanlah kami dari Raja Moab yang sangat kejam ini. Ya, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Mereka mengakui dosa dan kesalahan mereka kepada Tuhan. Nah, sekalipun bangsa Israel sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan, tetapi Tuhan tetap mau menolong dan mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap mendengarkan seruan permohonan bangsa Israel. Tuhan mendatangkan seorang penolong bagi bangsa Israel. Nah, ada seorang yang bernama Ehud. Ehud ini anak Gera, orang Benyamin. Dia seorang yang kidal. Adik-adik tahu bagaimana itu orang yang kidal? Ya, orang kidal adalah kondisi di mana seseorang lebih banyak menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya untuk menyisir rambut, untuk menulis, untuk memasak, atau melakukan aktivitas yang lain lebih banyak menggunakan tangan kiri. Nah, sekalipun berada dalam kondisi seperti itu, Tuhan memilih Ehud dan mau memakai Ehud untuk menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Nah, Ehud ini
bertugas sebagai pengantar upeti atau persembahan kepada Raja Moab tadi. Nah, Ehud pun menggunakan tugasnya itu, dia memanfaatkan tugasnya itu sebagai kesempatan untuk menyerang dan menghancurkan Raja Moab. Jadi apa yang Ehud persiapkan? Ehud mempersiapkan pedang bermata dua dan menaruhnya di dalam pakaiannya. Nah, tibalah waktunya bagi Ehud untuk mengantarkan upeti kepada Raja Moab. Nah, ketika Ehud sudah menyerahkan upeti kepada raja, dia kemudian menyuruh orang-orang yang datang bersamanya untuk pulang duluan. Kemudian dia kembali dan menyampaikan kepada raja seperti ini. Raja, saya mau menyampaikan pesan rahasia yang sangat penting kepada raja. Nah, mendengar itu, Raja Moab langsung berpikir, wah, ini adalah pesan yang sangat penting sekali, sangat rahasia sekali, sehingga Ehud tidak mau menyampaikannya jika ada orang lain di dalam ruangan raja. Karena itu, raja lalu menyuruh semua orang untuk keluar, termasuk para pengawal raja. Jadi yang berada dalam ruangan itu hanya ada dua orang, yaitu Ehud dan Raja Moab. Nah, ketika mereka hanya ada berdua, kemudian Ehud berjalan mendekati Raja Moab, seolah-olah mau menyampaikan pesan rahasia yang sangat penting. Tetapi bukannya menyampaikan rahasia, justru Ehud mengambil pedang yang sudah dia sembunyikan dalam pakaiannya dan langsung menyerang Raja Moab, yang langsung mati karena tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa karena dia tidak siap, ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, setelah itu Ehud langsung lari lewat pintu belakang sehingga para pengawal raja tidak bisa menangkapnya. Nah, setelah itu Ehud kemudian meniup dari pegunungan Efraim, Ehud kemudian meniup sangkakala, semacam tanda atau kode bagi bangsa Israel. Nah, saat mendengarkan Ehud meniup sangkakala, semua bangsa Israel turun untuk menyerang orang Moab. Nah, pada hari itu orang Moab dikalahkan oleh bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel hidup aman, damai, sejahtera, tidak berada lagi di bawah tekanan Raja Moab selama kurang lebih 80 tahun lamanya. Nah, adik-adik semua, bangsa Israel yang berada dalam tekanan, yang berada dalam penderitaan, berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan permohonan mereka. Kita juga semua dalam keberadaan kehidupan kita masing-masing, ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita tidak berdaya, berada dalam tekanan, berada dalam pergumulan hidup, mari kita datang berseru, memohon kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan kita Maha Kasih, Maha Murah hati, dan mau menolong setiap anak-anaknya yang mau datang dan berseru kepadanya. Adik semua, pembacaan kita hari terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30. Ya, mari semua siapkan Alkitabnya ya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30, tapi kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Amin. Anak-anakku, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan nats persembahan yang terambil dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 bagian A. Dengarkan ya, Ibu bacakan 1, 2, 3.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa akan orang berseru, ia memberikan pertolongan yang perlu. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik di rumah dalam posisi berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami sungguh bersuka cita karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, kami boleh mendengar cerita Alkitab-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa, boleh tersimpan dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mendoakan buat persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan kami dapat bermanfaat, dapat berguna untuk pelebaran firman-Mu. Kami juga tak lupa mendoakan Bapa buat orang tua kami, berkati mereka dalam masa tuanya, agar mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjaga dan mendidik kami. Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa, berkati kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu, dalam bermain, dalam sekolah. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, biarlah Engkau senantiasa menjaga dan melindungi, terutama ya Tuhan untuk virus COVID-19, biarlah Engkau yang memberikan solusi yang terbaik sehingga kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini menjadi doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, aktivitas kita untuk minggu ini yaitu menghafal ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 124 ayat 8. Sambil adik-adik di rumah ikuti gerakan dari kakak-kakaknya ya. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15a. Kita sama-sama membaca ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri ibadah kita mengangkat lagu Selalu Angkat Muka Kepadanya. Kakak minta adik-adik di rumah untuk berdiri dan kita bernyanyi bersama. Selalu angkat muka dan berharap padanya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku, ibadah kita telah selesai. Ingat, tetap jaga kesehatan,
menggunakan masker, terus mencuci tangan kakak. makan makanan yang bergizi, dan ingat selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. God bless you. Dah. Dah.